Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Semoga ketika kamu ngeklik video ini, kamu Mari temuin dalam keadaan sehat, berbahagia, dan semakin berkelimpahan berkat. Amin. Di sini Mari akan pakai kartu orakel. Hayo kita cari tahu perihal tentang dia seseorang yang saat ini cukup mengganggu pikiran dan perasaannya kamu. Ya, kita akan bongkar-bongkar nih kayak gimana dia menyikapi kondisi dan hubungan kalian berdua ya. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate untuk sebahagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan ya pembacanya vice versa. Tarikan energi terbolak-balik, maka dari itu berbijaksana ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, kita mulai ya. Energi dia saat ini kepada kamu. Oke. Jadi ini ada orang yang sedang bingung ya. Ini ada orang yang sedang bingung, ini sebenarnya hubungan apa sih dengan kamu? Gitu ya. Bingung dia melihat kondisi dan keadaan kalian berdua gitu. Mungkin membaca kamu pun dia mumet juga gitu loh. Seperti kamu tuh di matanya dia pribadi yang lumayan misterius gitu ya. Sekalinya kalian sayang-sayangan, wah ini bahagia banget bawaannya ke dia gitu loh. Tapi berikutnya bisa situasi hubungan kalian itu berubah 180 derajat. Seperti gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba dia kehilangan moodnya ke kamu, atau kamu juga kehilangan mood sama dia gitu ya. Jadi kayak kayak sulit tertebak gitu loh. Sulit tertebak langkah-langkahnya kamu ke dia, dan mungkin dia juga bingung sendiri dengan beberapa tindakannya dia ke kamu. Gitu loh. Jadi misalnya gini, ada beberapa kali dia marah sama kamu, tapi dia kayak bingung juga nih, kok aku marah sih sama kamu? Gitu ya. Padahal kamu baik-baik ajanya, kamu nggak ngelakuin kesalahan, kamu nggak nyakitin gitu ya. Tapi tiba-tiba di dorongannya dia memperlakukan kamu, ngebentak kamu lah gitu ya. Ngecuekin kamu lah. Nah di situ ya. Jadi dia itu kayak ini apa sih? Kenapa sih gitu? Dan mungkin ini orangnya orang spiritualis juga ya. Jangan-jangan dia lebih spiritual dari kamu gitu ya. Duluan berjalan di ranah spiritual, makanya dia tahu jangan-jangan ini ada hubungan karmik di antara kita. Gitu ya. Mungkin juga di saat kamu dan dia bertemu, ini kondisinya sudah tidak normal gitu ya. Misalnya, ternyata kamu udah punya pasangan, atau dia yang sudah punya pasangan, gitu ya. Tidak ada tabiatnya dia sebagai orang yang peselingkuh gitu ya. Tapi nggak tahu tuh, banyak orang yang goda dia ketika dia sudah punya pasangan, tapi dia bisa menahan dirinya dia gitu ya, dan menolak godaan-godaan dari dunia luar. Tapi begitu dia bertemu sama kamu, wah, dia bingung sendiri, kok dia jadi mau menyelingkuhi pasangannya gitu loh. Atau mungkin selama ini dia paling menjaga ya, dia tuh nggak mau, dia tuh cepat menutup dirinya dia dari suami orang, istri orang, pacar orang gitu ya. Paling ilfil dia gitu loh. Nggak mau dia pilih-pilih gitu. Dia bisa kayak tetap bermoral gitu ya. Tetap yang takut dengan perintah agama yang kok kayak nggak boleh macam-macam kayak gitu ya, nggak boleh macam-macam, ada hukum karma yang berjalan. Tapi begitu ketemu sama kamu, tumbang itu semua gitu ya, tumbang itu dengan mudahnya
kamu bisa menerobos masuk gitu ya dalam hidupnya dia gitu loh. Nah di sana. Jadi pertahanannya dia selama ini milih-milih mana baik mana buruk ya, menjalankan yang baik menghindari yang buruk. Milih-milihnya dia ini tuh hancur sudah. Atau mungkin selama ini dia yang kayak kalau berbeda keimanan aku ndak mau. Tapi begitu bertemu dengan kamu yang jelas-jelas kamu datang dari agama yang berbeda, bisa dia akhirnya membuka diri ke kamu gitu ya. Jadi ini dia kayak yang apa ya, ada apa sih ini sebenarnya, hubungan apa ini ya sebenarnya gitu loh. Mau dia bingung ke arah sana, tapi kemudian mungkin dia pun lihat-lihat tarot gitu ya. Jadi semua orang yang lihat-lihat tarot itu sebenarnya orang-orang yang sudah diajak tuh masuk ke dunia spiritual gitu ya. Tapi berikutnya itu memang mau dijalani kespiritualan ini atau enggak ya kan itu masing-masing lah ya, terserah lah. Namun kalau untuk dia, Mari rasa dia memang sudah kayak ngerti twin flame lah, karmic relationship lah gitu ya. Udah mulai dia kenal dengan spiritual gitu ya. Jangan-jangan pun dia bisa jadi guru spiritual sudah gitu kan. Nah, jadi di situ dia kayak membaca, ini pasti ada sesuatu nih dari past life, dari kisah masa lalu hingga aku dan kamu bertemu hari ini. Nah, gitu ya. Jadi mungkin juga ada beberapa di antara kalian hari ini perang hebat, luar biasa, gegeran ya gitu ya. Ini ngalah-ngalahin perangnya Ukraina sama itu Rusia gitu. Tapi berikutnya kalian itu sudah kayak seperti menikmati suasana di surgawi kayak gitu lah. Itu ya. Menyakitkan tapi sekaligus indah. Nah, di situ loh. Pedih, tapi sekaligus membahagiakan. Menurut dia ya, terlepas dari bagaimana penilaiannya kamu dalam relationship-nya kalian ini. Tapi dari dia ya seperti itu. Antara sedih dan bahagia, Kokyo itu dibatasi oleh selembar seperti tipis gitu ya. Batasnya itu kayak selembar ini rambut gitu lah. Sekalinya pedih, pedih banget, sekalinya happy, happy sekali dia rasakan dengan kamu. Nah kayak kita di sana ya, memahami tentang diri dia sendiri, dia sulit. Begitu pula lah dengan dia memahami kamu, gitu ya. Diri sendiri aja buta dia di sini. Dan sama butanya dia ketika membaca tentang kamu. Nah, kayak gitu ya. Ada hal-hal konyol yang berlebih-lebihan yang dia lakukan ke kamu dan dia pun bingung sendiri mendapati dia melakukan hal itu. Nah, di situ ya. Jadi nggak paham sekali dia, aku nih siapa dalam hidupnya kamu dan kamu siapa dalam hidupnya dia. Kadang-kadang dia dilanda kebingungan karena pertanyaan itu. Nah, di sana ya. Gitu. Kalau dia mau membebaskan diri dari kamu, itu bukan perkara yang mudah. Walaupun hubungan kalian ini nggak karu-karuan gitu ya. Tidak mudah gitu. Karena begini, mungkin sikapnya kamu itu agak kasar, culas, terlalu manja, terlalu menuntut gitu ya. Mungkin seperti itu. Tapi dia tahu nih, jiwamu nggak kayak gitu. Nah, di sana ya. Dia kayak melihat kamu tuh dari sisi batinnya kamu. Indahnya kamu itu ya, cintanya dia ke kamu tuh bukan sebatas wujud fisiknya kamu. Apa yang kamu lakukan dalam dunia materi gitu ya, dunia nyata maksudnya Mari. Tapi dia tahu, dia meneropong kamu itu enggak, jiwanya kamu tuh indah gitu. Jiwanya kamu tuh baik sebenarnya. Kamu merepet-repet, kamu ngamuk-ngamuk orak jelas gitu ya. Tapi itu hanya kayak dorongan egonya kamu di lapisan badannya kamu gitu loh. Badaniah gitu ya, lahiriah gitu. Tapi dia tahu kamu kasar tapi jiwamu nggak kasar. Kamu culas tapi jiwamu peduli. Nah kayak kita ya.
Dan bahkan ada yang menemukan kamu tuh indah luar dan dalam. Fisik oke, cantiknya ngalah-ngalahin Luna Maya, gantengnya ngalah-ngalahin itu Brad Pitt gitu ya. Di sana. Kulit mulus putih bersinar gitu ya, badan atletis, dada bidang, maconya ndak kurang-kurang gitu ya. Berikut juga bagaimana cara kamu memperlakukan dia. Nah, di situ ya ada dua energi di kamu. Indah luar dan dalam, lahir dan batin indah sekali. Sejuk dipandang senang dipandang mata, sejuk dirasa oleh jiwa, oleh jiwanya dia. Gitu. Ya. Hampir-hampir kamu tuh mungkin kayak sempurna ya. Dia kayak menyaksikan dewa dewi lah. Itu kualitas dewa dewi ada di kamu. Sorry ya kalau mungkin agak berlebih-lebihan mari menyampaikannya ya. Cuman ya begitulah nilai, itulah analogi ya. Itulah gambaran, ilustrasi dari bagaimana dia memperhitungkan kamu. Nah di sana. Dan orang ini tuh nggak henti-henti nih untuk menemukan gitu ya, atau walaupun dia tidak berusaha untuk menemukan siapa kamu, tapi kayak terungkap sendiri, wah kamu gini ya, kamu gitu ya. Dan daripada negatif penilaiannya dia ke kamu tuh lebih cenderung banyak positifnya. Makanya kalau mau ninggalin kamu, walaupun situasinya sebenarnya ini hubungan tidak boleh gitu ya, ini hubungan harusnya tidak boleh untuk dijalani. Nggak boleh sesungguhnya tuh terkoneksi sama kamu. Tapi kok ya nggak bisa. Terlalu sayang kamu untuk dilewatkan. Terlalu berat kaki ini melangkah untuk meninggalkan. Nah begitu dia. Gitu ya. Jadi yang kayak kalau walaupun kamu nggak berkabar sama dia, tapi dia tuh kayak seolah-olah tuh ngerti. Oh, kamu di sana lagi rindu sama dia. Oh, kamu di sana lagi ngambek sama dia. Oh, kamu di sana lagi sakit. Oh, kamu di sana lagi capek. Oh, di sana kamu lagi tidak bahagia. Kayaknya dia tuh bisa ngerasain tanpa dapat informasi langsung ataupun tidak langsung gitu ya. Jadi tanpa dia harus stalking kamu, tanpa dia harus bertanya kabar kamu. Tapi batin dia ini tuh intuisinya tuh jalan ke kamu. Gitu loh. Jalan ke kamu. Gitu ya. Nah, di sana. Jadi kayak ini strong connection, ini kuat banget. Menurut sisinya dia kuat banget koneksi kalian ini. Gitu ya. Mungkin bahkan tadi sebenarnya kalian udah punya kehidupan masing-masing. Gitu ya. Mungkin bahkan ada beberapa sempat situasinya kalian sama sekali tidak terkoneksi. Mungkin pernah ada masa di mana kamu dan dia seolah-olah tidak saling kenal, sibuk dengan dunia masing-masing. Tapi beberapa bulan atau beberapa tahun berikutnya, kalian cair aja koneksinya lagi, terus hilang lagi, kayak gitu. Ya, bisa jadi di sana. Bisa jadi seperti itu ya, situasi kamu dan dia. Nggak ada angin, nggak ada hujan, kalian lepas connect. Lepas keterhubungannya. Tapi berikutnya saling cari-carian lagi. Gitu ya. Berikutnya saling cari-carian lagi. Ketemu lagi tanpa direncana. Tanpa diduga-duga, ketemu lagi. Ada kayak juga bisa dorongan spontan, entah itu dari dalam dirinya dia, atau dia menilai itu datang dari dirinya kamu. Gitu ya. Udah 2 bulan gak koneksi. Tapi tiba-tiba dia kayak ada yang mendesak di dalam dirinya, dia harus chatting kamu, bertanya kabarnya kamu, ngajak kamu ketemu. Gitu. Jadi dunia fisiknya kalian bisa pisah, tapi kalau dunia batin, terutama dari sisi dia, nggak bisa dia pisah dari kamu. Nah gitu ya, sekacau apapun marahannya kalian, segeger apapun pertengkarannya kalian, tapi nggak bisa. Lagi-lagi nggak bisa dia ninggalin kamu.
gitu ya. Mungkin 2 tahun, 3 tahun dia seolah-olah bisa lepas dari kamu, tapi tahun berikutnya kok kayak ya tadi, tanpa diduga, tanpa direncanakan, ada koneksi kembali antara kamu dengan dia. Nah, seperti itu ya. Jadi unik di matanya dia hubungan kalian ini. Nah, kayak gitu ya. Yang manis, yang indah, yang pahit, yang perih, itu semua komplit dia rasakan dalam koneksi kamu dan dia. Nah, kayak gitu ya. Oke, baik. Iya. Lagi-lagi di sini kayak yang aku sih sebenarnya nggak nyangka juga, kayak Maria sampaikan di awal, ini dia menegaskan di sini, mengkonfirmasi kartu keempat ini. Aku nggak sangka-sangka nih bisa jatuh hati sama kamu, gitu. Aku nggak duga-duga nih, gitu ya. Aku nggak duga-duga bahwa aku bisa terhubung dengan orang yang seperti kamu. Beberapa ya tadi ini kayaknya kalian dari dua dunia yang berbeda gitu. Maksudnya bukan satu alam gaib yang satu alam, enggak. Tapi misalnya gini, budayanya kamu berbeda dengan budayanya dia gitu ya. Bertolak belakang, karakternya kamu bertolak belakang dengan dia. Bagaimana kamu tumbuh besar tuh bertolak belakang dengan bagaimana tumbuh besarnya dia. Jadi kayak nggak nyangka lah dia bisa ketemu sama seperti kamu ini, gitu ya. Nah di sana mungkin dia pun orangnya susah untuk jatuh cinta, gitu. Dia bisa aja punya deretan mantan di sana, gitu ya. Tapi jenisnya kayak kamu ini nggak pernah dia temui, baru dengan kamu, gitu ya. Bisa saja begitu ya, dia banyak deretan mantan, gitu. Tapi yang paling spesial di antara itu semua, pria-pria atau wanita-wanita yang pernah hadir dalam hidupnya dia, baru kamu yang teristimewa. Bahkan mungkin nggak boleh ya, nggak boleh disampaikan, nggak usah. Nah kayak gitu. Nah di situ ya. Mungkin juga bahkan pertama-tama dia ilfil lihat kamu, gitu. Awal-awal dia bisa aja punya penilaian negatif tentang kamu, tapi itu tidak lama. Kemudian dia kayak yang melihat, wah, kenegatifan penilaiannya dia ke kamu itu langsung kamu patahkan mentah-mentah, gitu loh. Jadi mungkin dia seperti ini juga orangnya ya. Tidak terfikirkan oleh dia, pria atau wanita secantik kamu ini tuh mau membuka diri ke dia. Kaget dia di situ. Itu ya. Dan ini cair banget caranya kamu memperlakukan dia itu, membuka diri ke dia itu tuh cair banget gitu loh. Akhirnya mau nggak mau melihat bagaimana caranya kamu memperlakukan dia, terutama di awal-awal. Itu kayak secara alamiah menumbuhkan cinta. Di sini kalau Maria ini bukan nafsu ya. Seseorang yang datang dalam hidupnya kamu ini tuh, atau seseorang yang kamu pikirkan ini tuh, ini kayaknya datang bukan untuk nafsu sama kamu, gitu. Bukan hanya sekedar birahi saja melihat kamu, gitu ya. Tapi include di sana ya. Komplit, bukan include, tapi komplit dia dengan kamu, gitu loh. Mungkin birahi ya terpuaskan, gitu ya. Tapi di atas dari hanya sebatas kebutuhan dorongan sisi biologis, di situ juga ada kepuasan secara batin dengan kamu. Nah di situ ya. Jadi kalau Mari bilang ini dalam ya, koneksi yang dia rasakan sama kamu ini tuh dalam. Cinta yang dia rasakan ke kamu tuh ya, ini nampaknya cintanya ndak main-main. Walaupun tadi kalian bisa perang, kalian bisa gini, kalian bisa saling menyakiti, tapi akhirnya kalian bisa saling menyayangi lagi di matanya dia, menurut dia. Nah seperti itu ya. Jadi ini orang kalau Mari bilang sih tulus sama kamu, gitu ya. Tapi kamu nggak bisa melihat ya, kamu nggak bisa membaca seseorang ini tuh dengan kacamata linier ya. Kok dia sayang tapi kok dia cinta, Cece bilang dia cinta sama aku, tapi kok dia
mau kasar sama aku, lagi dia bingung sendiri pula dengan dirinya, kan itu tadi saya bilang. Nah kayak gitu ya, nggak bisa dipandang ini linier, nggak bisa kamu saklek menilai si dia ini, gitu lah. Sangkanya kamu kalau dia begitulah, kalau hubungannya itu spiritual connection. Semua jenis yang baik, yang buruk akan bisa disaksikan di sini. Gitu. Kamu bukan hanya akan melihat yang indah saja, yang baik saja, yang elok saja, yang lembut saja dari dia. Tapi kamu akan utuh melihat hidup bahwa seseorang yang baik juga bisa jahat. Seseorang yang sabar bisa juga ngegasnya itu wow gitu ya. Ngeri gitu loh. Seseorang yang lembut bisa bersikap keras gitu. Kamu saksikan semua jenis-jenis pribadinya manusia gitu ya. Jenis-jenis kemampuan dan kebisaannya manusia dari dia. Nekatnya ada gitu ya. Bijaksananya ada. Nah, seperti itu ya. Jadi seseorang ini tuh kaget gitu loh. Bisa dia mencintai kamu. Bisa dia sayang banget sama kamu. Gitu loh ya. Nah, lagi-lagi karmic connection, spiritual connection. Gitu. Jadi mari tahu, kamu pasti ini bukan hanya sekadar bingung ya membaca koneksi kamu dan dia. Kamu bukannya bingung saja, kamu bukan sekadar bingung tapi sangat bingung gitu ya. Sangat tertekan pula, sangat sedih gitu. Sangat bahagia pula. Gitu ya. Jadi kayak kalian ini ada lagi kayak di pesawat, dan pesawat ini menghadapi turbulensi gitu loh ya. Nah, di sana kacau sekacau-kacaunya, tapi sekaligus ada ketertiban, tertib juga gitu loh antara kamu dengan dia di sini. Gitu ya. Jadi gini. Dia itu juga sadar lagi-lagi seperti yang Mari sampaikan tadi, ini 3 kartu ini hanya mengkonfirmasi berikutnya 3 kartu yang ada di atas ya. Dia bisa mengerti juga di sini bahwa lagi-lagi ada sikap sifat tindakannya dia, ucapannya dia ini tuh kok kayaknya terlalu tajam juga sama kamu. Tidak adil pula mungkin sikapnya dia ke kamu ya. Nah, dan dia di situ tuh kayaknya sadar diri. Dia bilang kayak gini, ketika aku nyakitin kamu, sebenarnya aku tuh sedang nyakitin aku sendiri. Nah gitu ya. Ketika aku membahagiakan kamu, sebenarnya itu pun aku sedang ngebahagiain dirinya aku sendiri. Ketika aku culas sama kamu, ya keculasanku ini tuh hasilnya, dampaknya balik secara otomatis sama aku di sini. Gitu. Dan dia bilang, aku akan berusaha menjaga kesadaranku untuk tidak melakukan hal-hal buruk ke kamu. Nah, di situ ya. Dan jadi dia tuh kayak lagi pengen milih nih. Dia lagi pengen milih bahwa hubungan ini tuh sebisa mungkin adalah hubungan layaknya ladang yang dimana dia itu harus menebarkan benih yang baik-baik saja di sini. Nah, seperti itu ya. Seperti itu. Jadi, dia ini tuh yang kayak karma buruk ya, karma buruk, sikap-sikap buruk itu harus tetap dikenali, walaupun mengenalinya ini tuh bukanlah perkara yang mudah. Gitu. Aku nggak mau kamu hancur gara-gara aku. Aku nggak mau kamu tuh hancur gara-gara hubungan kita. Berikutnya juga dari sisi dia. Aku nggak mau juga hancur hidupku ini gara-gara kamu. Nah gitu ya. Mungkin kalau ada di situ yang sudah, ini ceritanya
hubungan cinta bersegi-segi. Di sini dia tuh mempertimbangkan pasanganmu. Di sini dia juga mempertimbangkan pasangannya dia. Gitu ya. Antara dorongan keinginan untuk bersatu dengan kamu. Tapi ada juga perasaan-perasaan yang lain yang harus dia hitung di sini. Nah, kayak kita. Ya. Jadi sikapnya dia ke kamu, caranya dia memperlakukan hubungan dengan kamu, itu mau gak mau juga akan dia lakukan. Itu juga karena mempertimbangkan dari sisi mereka-mereka yang lain. Gitu ya. Jadi memang ini dia dorongan untuk menjadi semakin bijaksana ke kamu tuh. Dorongannya tuh kuat banget ya, gitu. Jadi ini bukan kayak hubungan yang bisa dilakoni dengan cara-cara orang awam, nggak bisa, gitu loh. Nah di sana ya, masuk dia ke neraka bersama dengan kamu, melangkah ke kegelapan dengan kamu, misalnya gitu ya. Itu untuk membawa dia menyadari dan mencari mana jalan ke surga, mana keluar dari kegelapan. Nah seperti itu ya. Ketika dia mengalami situasi bahagia dengan kamu, dia tahu jeratan masuk untuk ke neraka juga itu kuat, gitu loh. Jadi berada di jalan tengah ketika dengan kamu itu tuh. Nah ini nih sekarang dia punya pelajarannya, PR-nya dia gitu loh. Nggak tahu lah PR-nya kamu kayak gimana ya, nggak ngerti. Karena ini khusus energi dia saja gitu lah. Nah di sana ya. Jadi nano-nano banget relationship-nya kamu dengan dia. Mungkin bahkan orang ini yang paling banyak merasa tersakiti dalam relationship-nya kalian. Ya. Dia yang paling banyak tersakiti oleh kamu, sikap-sikapnya kamu juga itu bisa. Gitu ya, sekaligus dia bisa kayak yang juga menyadari bahwa betapa besarnya dia tersakiti oleh kamu, betapa bingungnya dia oleh sikap dan tindakanmu. Dia pun sebenarnya sedang melakukan hal yang sama kepada kamu. Itu menurut dirinya. Nah seperti itu ya. Oke, baik. Jadi aku nggak bisa kemana-mana, aku telah terkunci. Aku telah terkunci, setidaknya terkunci secara batin sama kamu. Nah itu ya, dia mau omong sama kamu. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik ini koin-koinnya. Koin-koinnya dipakai untuk nyari tahu apakah ini pembacaan untuk kamu atau bukan. Ya, koinnya berisi inisial dan zodiak, bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia, bisa zodiaknya kamu, bisa juga zodiaknya dia. Ya, oke, baik. Sudah dapat Maria di sini. Baik, mari mulai dari inisial R. Ramai ya, inisial K. Kuta. Kemudian ada inisial B. Bulan, ada inisial I. Indah, ada inisial A. Asik, inisial L. Lapar, inisial M di situ. Mahkota, ada inisial P. Puasa ya. Jadi R, K, B, I, A, L, M, dan ada inisial P di sana ya. Terkhusus untuk zodiak ternyata hanya dapat 2 zodiak di sini ya. Di sini ada inisial dari zodiak dari Aries, dan juga hanya ada zodiak dari Cancer di sini ya. Oke, baik. Itu ajalah dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.